मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini insya Allah ta'ala kita akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan insya Allah ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu dari karya beliau yang berjudul Tuhfatun Nadwah, atau di dalam bahasa Indonesia bisa juga kita artikan sebagai hadiah untuk An-Nadwah. Ini adalah buku kedua dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain. Saya Hafizur Rahman di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak ya, dengan senyumnya khas ya Pak ya? Ya. Baik, buku yang akan kita bahas kali ini berjudul Tuhfatun Nadwah, buku kedua jilid ke-19 Ruhani Hazain, buku yang baru untuk episode ini ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas dalam episode kali ini mengenai buku ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk buku kali ini kita akan membahas yaitu buku kedua yang sebagaimana yang tadi disampaikan dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain yang berjudul Tuhfatun Nadwah. Jadi kalau artinya itu ya sudah disampaikan juga tadi, yaitu hadiah bagi An-Nadwah atau untuk An-Nadwah. Pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa sub tema ya, sub judul dari buku ini. Yang pertama tentunya karena biasanya kita akan membahas berkenaan dengan cover terlebih dahulu, tapi dalam buku ini ada sedikit perbedaan, keistimewaan begitu. Yang pertama kita akan bahas latar belakang saja dulu. Kemudian tentang cover. Nah, yang ketiga itu di sini ada satu yang khas juga di awal-awal, yaitu tentang puisi yang ditulis atau syair yang ditulis oleh seseorang berkenaan dengan sebuah buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan yang terakhir adalah isi dari buku ini yang pertama. Yang pertama yaitu pendakwaan kenabian Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baik, berarti kalau kita simpulkan ada 4 poin lah Pak ya yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Pertama, latar belakang. Kedua, kita akan membahas mengenai cover. Kemudian ada syair nanti yang akan kita bahas. Dan satu poin dalam tulisan ini yakni pendakwaan atau dakwah kenabian ya Pak ya. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama yakni latar belakang penulisan buku ini. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskannya? Mangga silakan. Baik, di sini pertama kenapa latar belakang yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, karena memang karena yang kedua nanti tentang cover ini ada yang sebagaimana yang saya sampaikan, ada yang spesial sedikit lah. Terus yang selanjutnya adalah latar belakang dari buku ini. Jadi buku ini beliau tulis pada tanggal 6 Oktober. Ya, buku ini beliau tulis pada tanggal 6 Oktober pada tahun 1902. Dan memang jelas sekali dalam buku ini beliau menyampaikan atau menuliskan, setelah beliau menulis buku tersebut ada tanggal yang beliau tulis, tidak seperti buku-buku yang lain. Tapi kalau di sini ada tanggal dan beliau menyampaikan nama beliau. Nah, seperti kita ada tanda tangan juga, tapi beliau tidak jarang untuk menulis tanda tangan. Di sini sebenarnya buku ini ditulis sebagai satu tanggapan terhadap terhadap pernyataan dari seorang ulama yang bernama Hafiz Muhammad Yusuf. Di sini yang ulama ini adalah
salah seorang alim an-nadwah, alim dari an-nadwah, ya, yang meragukan tentang klaim kebenaran pendakwaan dari Hadrat Masih Maud Salam sebagai seorang nabi. Nah, terus kemudian Hafiz Muhammad Yusuf ini menyampaikan berkenaan dengan bahwa Hadrat Masih Maud Salam, pendakwaan beliau sebagai nabi dan memiliki atau bertahan lama setelah menyampaikan wahyu-wahyu atau ilham-ilham yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan menjadi suatu bukti kebenaran beliau. Nah, di sini itu yang menjadi pernyataan dari Hafiz Muhammad Yusuf ini. Kemudian beliau menulis buku ini untuk menanggapi pernyataan tersebut. Dan memang Muhammad Yusuf ini menukil dari salah satu buku dari pendahulunya lah, atau ya pendahulunya sebelum dari pernyataan atau pendakwaan dari Hadrat Masih Maud Salam ini. Kemudian di sini Hadrat Masih Maud Salam memang menolak keras ya pandangan ini, karena memang pandangan ini bertentangan dengan Al-Quran Karim. Nah, itu latar belakang beliau menulis buku dari atau risalah Tuhfatun Nadwah ini. Baik. Artinya buku ini ditulis sebagai tanggapan ya, memberi jawaban terhadap pernyataan seorang alim yang bernama Hafiz Muhammad Yusuf mengenai hal yang tadi disampaikan bahwa bertahan lamanya seseorang setelah mendakwakan sebagai nabi bukanlah suatu bukti kebenaran seseorang, Ya. Pak ya. Itu yang akan jadi poin yang akan ditanggapi oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini. Ya, Baik. benar sekali. Kita akan masuk ke masalah cover Ya. buku ini. Maka silakan Bapak jelaskan apa saja yang tertulis di dalam cover buku ini. Nah, berkenaan dengan cover, kenapa saya sampaikan di sini sedikit ada spesialnya ya. Ya. Jadi cover ini tidak seperti cover-cover buku yang lainnya, ada judul, terus ada beberapa kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an ya. Ya. Terus ada wahyu juga yang beliau terima, terus ada syair-syair seperti itulah. Tapi di sini dalam buku ini, dalam covernya beliau justru menulis Faslafas gitu. Pendahuluan kata pengantar. Oh, oke. Nah, kata pengantar ini beliau beri judul atau beliau beri judul dengan judul At-Tabligh. Ya, At-Tabligh atau penyampaian begitulah. Nah, ini yang beliau sampaikan dalam cover ini. Dan di sini beliau menulisnya dengan bahasa Arab. Bagaimana sastra beliau ya dalam menulis dalam bahasa Arab itu, di situ beliau tulis dan beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam tentunya ya, dan khususnya kepada para ulama dari An-Nadwah. Ya, karena beliau mengetahui ya, ini ulama An-Nadwah berarti mereka memiliki kelebihan dalam segi bahasa Arab. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa beliau mengajak sebenarnya dalam ini untuk kepada ulama An-Nadwah supaya mereka itu menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan yang paling tinggi, sebagai hakim dari semua dalil, semua hujah, ya, supaya jangan sampai ketika kita memberikan suatu dalil atau menentang sebuah dalil atau argumen itu justru bertolak belakang dengan Al-Quran. Itu yang beliau sampaikan, Hadrat Masih Maud Salam sampaikan, bahwa jangan sampai ketika kita memberikan satu dalil atau hujah itu di luar atau bertentangan dengan Al-Quran. Dan hendaknya sebagai seorang ulama ya, sebagai seorang ulama atau kumpulan dari ulama, mereka harus mementingkan atau meninggikan Al-Quran dari referensi atau rujukan-rujukan apapun. Kemudian di sini beliau menyampaikan juga berkenaan bahwa segala kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana beliau sampaikan di dalam buku beliau yang sebelumnya yaitu Kistinu, di sana juga bahwa segala kebaikan itu ada dalam Al-Quran. Di sini juga beliau menyampaikannya. Di sini juga sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa pernyataan atau sumpah beliau sebagai seorang Al-Masih itu memiliki dalil yang sangat kuat, dalil atau dukungan yang sangat kuat dari
Al-Quran. Nah itu yang beliau sampaikan. Dan apabila orang-orang An-Nadwah atau ulama An-Nadwah ini meragukan akan kebenaran dari dalil atau apa yang beliau sampaikan, argumen yang beliau sampaikan, hujah yang beliau sampaikan berkenaan dengan kebenaran beliau, apabila mereka meragukannya maka datanglah ke kadian, ajakan ya kepada mereka, datang ke kadian, tanyakan dan lihat bagaimana keadaan yang sebenarnya. Kemudian di sini beliau juga menyinggung bahwa dalam PS biasanya sedikit itu ya gambaran dari buku tersebut. Buku yang beliau tulis ini yang itu berkenaan dengan kewafatan dari Hazrat Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih Nasiri. Nah, di sini beliau memang menekankan bahwa Isa Al-Masih itu sudah wafat dan sebagai seorang jasad jasmani ya, yang memiliki jasad secara utuh jasmani itu sudah wafat dan sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala dan tidak diangkat ke langit. Ini yang disampaikan oleh Masih Maud Salam di dalam penjelasan beliau. Nah, setelah itu di sini beliau menyampaikan kepada terutama ya kepada ulama An-Nadwah ini, para alim ya di An-Nadwah ini, keberatan atau bisa dibilang apa yang mereka selama ini nyatakan bahwa mereka itu justru mendukung dari akidah umat Kristen, bahwa Nabi Isa itu pergi ya, masih hidup di langit ya. Di sini beliau menyampaikan bahwa bagaimana nanti beliau akan memberikan satu dalil berkenaan dengan itu. Walaupun ya kita tahu di buku-buku beliau yang lain juga banyak sekali dalil, tapi di sini beliau menyampaikan lagi secara logika dalil yang akan beliau sampaikan. Kemudian di sini juga beliau dalam At-Tabligh ini atau di dalam cover pendahuluan yang beliau sampaikan di cover itu, beliau menyampaikan bagaimana juga langit dan bumi mendukung dari pendakwaan beliau. Kita tahu langit bagaimana waktu itu dan bagaimana bumi juga menyatakan atau mendukung pendakwaan beliau dan membenarkan dakwaan beliau sebagai suatu pengenapan nubuatan dari kedatangan beliau. Dan terakhir ini beliau menyampaikan berkenaan dengan surah-surah yang perlu ditelaah atau yang harus dikaji oleh para ulama An-Nadwah ini, yaitu surah An-Nur yang pertama, yang kedua surah At-Tahrim, yang ketiga surah Al-Fatihah. Mereka hendaknya menelaah dan mengkaji surah ini berkenaan dengan bagaimana seharusnya seorang pendakwa itu dan apa akibat dari seorang muftari atau orang yang mengada-adakan atas nama Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itulah di sini beliau menulis judul untuk buku ini Tuhfatun Nadwah, yaitu hadiah bagi An-Nadwah. Dan ini risalah atau buku ini dikirimkan melalui utusan beliau dan menjadi suatu penggerak ya, suatu penggerak atau pembuka mata batin dari orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran di An-Nadwah itu. Nah, di sini beliau menyampaikannya seperti itu. Nah, dari tadi saya juga menyatakan An-Nadwah ya. Sebenarnya di sini saya tidak menyampaikan yang di awal berkenaan dengan An-Nadwah ini. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia ini, An-Nadwah itu seperti Majelis Ulama Indonesia. Nah, di sana juga ada namanya Nadwatul Ulama. Nadwatul Ulama ini berdiri pada tahun 1893. Waktu itu di kota Kanpur ya, Uttar Pradesh UP. Di sana memang terkenal juga dengan ulama-ulamanya. Apalagi kalau misalnya kita ke Lucknow namanya, itu di situ juga banyak sekali ulama. Dan ini ada merupakan kumpulan dari para ulama dan mereka menyampaikannya atau menyebutnya Majelis Ulama India. Makanya kalau dalam bahasa Arabnya itu mereka bilangnya Nadwatul Ulama. Nah, seperti itu isi. Terus selanjutnya itu beliau menyampaikan berkenaan dengan pencetakannya di mana buku ini, terus berapa eksemplar. Nah, itulah isi dari cover dari buku Tuhfatun Nadwah ini. Baik, sangat menarik ya Pak ya.
cover yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud dalam buku ini seolah-olah seperti sinopsis ya Pak ya. Iya. Isi dari buku disingkat dalam satu halaman kata pengantar ya Pak ya, yang ditulis dalam bahasa Arab karena memang tujuannya adalah untuk para ulama yang tentunya fasih bahasa Arab dan memperlihatkan keelokan dan kefasihan beliau juga dalam bahasa Arab. Nadwah tadi yang Bapak sampaikan cukup unik ya Pak ya. Nadwah itu adalah majelis ulama India ya. Iya. MUI. MUI-nya. Jadi Ya. di sana juga ada MUI. MUI-nya tapi majelis ulama India ya. Nadwah ya Pak. Ya, kalau kita bisa ambil poin-poin tadi Bapak, saya bisa simpulkan ada 6 kurang lebih ya Pak ya poin-poinnya. Pertama adalah ajakan kepada para ulama untuk mendahulukan Al-Qur'an ya Pak ya. Iya. Jadikan Al-Qur'an sebagai rujukan tertinggi dibandingkan rujukan apapun ya. Di dalam Al-Qur'an ada semua kebaikan, dan kedua adalah pendakwaan beliau sebagai Al-Masih pun didukung oleh Al-Qur'an ya Pak ya. Betul sekali. Poin ketiga, Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa jika kalian ragu, datanglah ke Qadian ya Pak ya, suatu ajakan dan suatu undangan ya Pak ya, untuk melihat langsung bagaimana beliau di Qadian dan bagaimana jemaat ini berjalan ya Pak ya. Kemudian mengenai kewafatan Nabi Isa, beliau menyatakan bahwa Nabi Isa itu meninggal secara normal layaknya seorang manusia ya Pak ya, dan tidak naik ke atas langit, dan beliau menyampaikan bukti-buktinya. Lalu poin selanjutnya adalah beliau menyampaikan bahwa pendakwaan beliau itu didukung oleh langit dan bumi ya Pak ya. Dan yang terakhir adalah himbauan kepada para ulama untuk menelaah kembali surah-surah yang tadi beliau sebutkan, bagaimana selayaknya seorang pendakwah itu dan bagaimana seorang muftari ya Pak, seorang pendusta itu akhir hidupnya ya Pak ya. Itu poin-poin yang sangat menarik untuk kita bahas ketika kita mengulik buku ini ya Pak ya. Iya. Baik. Kita lanjut ke bagian syair nih Pak. Apa syair yang ada di dalam buku ini? Mangga silakan. Nah, kalau misalnya kita mau nyampaikan syair yang ada atau nazm yang disampaikan dalam buku ini ya panjang sekali ya. Tapi intinya dalam di sini itu yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan syair ini. Yang pertama, syair atau nazm ini ditulis oleh mertua beliau sendiri. Jadi mertua beliau sendiri yaitu Mir Nasir Nawab. Ya, kalau misalnya kita bilang mertua berarti otomatis itu adalah Hazrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum radhiyallahu taala anha. Ya, itu adalah ayahanda beliau. Jadi beliau di sini menyampaikan kenapa beliau menyantumkannya menyantumkannya dalam buku ini, karena memang dari segi sastranya memang sangat indah. Bagus sekali. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dalam syair nazam itu mertua beliau ini memberikan satu ulasan berkenaan dengan sebuah buku yaitu buku yang sebelumnya ini yang sebelum dari Tufatun Nadwa yang kita bahas ini, yaitu buku Kistinu, di mana beliau menyampaikan bahwa dalam Kistinu itu memang benar-benar suatu tarbiyat yang diberikan oleh seorang nabi. Ya, ini memang tarbiyat yang diberikan oleh seorang nabi, dan begitu juga nabi-nabi sebelumnya juga mereka memberikan tarbiyat yang memang benar-benar dari Allah Ta'ala, bukan dari diri mereka sendiri, bukan dari nabi itu sendiri, tapi itu adalah tarbiyat atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang memang untuk memberikan kekokohan iman, keteguhan iman untuk para pengikut atau orang-orang yang meyakini beliau sebagai seorang Masih Maud dan Imam Mahdi. Nah, itu isi dari buku syair ini. Dan ini juga setelah kita membaca buku dari Kistinu itu membuat gelora keimanan kita makin tinggi gitu, makin kuat. Nah, itulah yang disampaikan di dalam buku ini, di dalam syair ini, di dalam syair atau nazam ini. Dan itu ketika beliau beliau menyampaikan bahwa ketika beliau membaca nazam atau syair ini, beliau menyampaikan bahwa wah, ini benar-benar memiliki sastra yang tinggi dan memang ditulis oleh ayahanda dari istri beliau, yang memang kita kenal istri beliau itu adalah seorang sayyidah ya, yang sayyidah atau keturunan, masih bisa dibilang masih keturunan seorang ulama ya, orang ulama yang terkenal di Hoshiarpur pada saat itu. Dan itu isi dari nazam yang beliau cantumkan dalam buku ini yang merupakan karya dari mertua beliau sendiri. Ya, baik, cukup menggambarkan apa yang ditulis dalam syair ini, suatu gambaran terhadap luar biasanya tarbiyat yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud yang tentunya dari Allah Ta'ala melalui beliau ya di dalam buku Kistinu. Dan hendaknya di sini
kita jangan lupa sampai luput untuk membaca buku ini ya Pak. Iya. Karena itu sebagaimana yang beliau sampaikan terbiat yang langsung dari Allah Ta'ala untuk kita semua ya Pak. Iya. Sebagai pengokoh untuk keimanan kita. Makanya dalam buku ini juga disampaikan bahwa sebagai seorang Ahmadi, terutama seorang pemuda ya, pemuda Ahmadi, tentunya mereka itu salah satu buku yang wajib mereka baca itu adalah buku Kistino tersebut. Karena tentunya ketika jiwa muda itu godaan-godaan itu pasti sangat banyak, sehingga ketika kita sudah, beliau menyampaikan ketika setelah membaca buku ini insya Allah gelora keimanan ataupun kerohanian mereka akan diperbaiki sendiri, bukan oleh orang lain tapi oleh diri mereka sendiri. Dan tentunya suatu karunia bagi kita orang Indonesia, buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, dan benar sekali. diberi judul Bahtera Nuh ya Pak ya. Keren. Ke bagian keempat, bagian terakhir dalam episode kali ini, pembahasan yang terakhir, yakni mengenai salah satu isi dalam buku ini mengenai dakwah kenabian. Nah, Bagaimana beliau Hadrat Masih menjelaskan mengenai hal ini? nah dakwah kenabian ini di semua buku beliau tentunya beliau menyampaikan pendakwaan ini, tapi dalam buku ini memang beliau menyampaikan dengan jelas dan nyata, dan secara terang-terangan beliau sudah sampai bersumpah bahwa beliau itu, pertama beliau menegaskan bahwa wahyu yang beliau terima itu memang berasal dari Allah Ta'ala ya. Wahyu yang beliau terima, ilham-ilham yang beliau terima itu adalah berasal dari Allah Ta'ala, dan tidak pernah beliau menyampaikan itu setelahnya atau ketika beliau menyampaikan wahyu ini, beliau tidak pernah menyampaikan bahwa ini wahyu yang saya dapatkan, tapi tidak menyantumkan Allah Ta'ala atau mengatasnamakan Allah Ta'ala. Selalunya beliau menyampaikan bahwa aku mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala ya, aku mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, ilham dari Allah Ta'ala berkenaan dengan bla bla bla, seperti itu. Nah, beliau selalu menyampaikan hal tersebut, dan inilah pendakwaan beliau bahwa apa yang aku terima, semua yang aku terima itu dari Allah Ta'ala ya. Terus di sini, dan apa wahyu yang aku terima itu sama seperti Al-Quran dan Taurat. Maksudnya itu wahyu dari Allah Ta'ala, kalam ilahi, bukan yang beliau buat sendiri. Al-Quran juga adalah wahyu dari Allah Ta'ala, Taurat juga wahyu dari Allah Ta'ala, bukan kalam atau perkataan-perkataan yang dibuat oleh seorang manusia. Ya tentu kita tahu bagaimana sastra Al-Quran itu ya. Dan memang sastra Al-Quran itu bukan dibuat oleh seorang manusia, tapi itu adalah merupakan kalam atau perkataan dari Allah Ta'ala itu sendiri. Nah, inilah yang beliau sampaikan, beliau tegaskan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dan memang ada beberapa yang mirip dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi beliau tidak pernah menyampaikan bahwa wahyu ini adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Beliau tidak pernah menyampaikan. Dan surah maupun ayat juga beliau tidak pernah menyampaikan. Sebagaimana juga para ulama salaf, ulama terdahulu yang sudah yang lampau, mereka juga mendapatkan wahyu-wahyu yang mirip seperti ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita juga sebagai seorang mukmin ya, seorang muslim, ketika kita dalam mimpi-mimpi kita juga seperti kadang-kadang membaca surah-surah dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi kita tidak bisa mengklaim apabila kita mendengar surah-surah atau ayat-ayat yang mirip dalam Al-Quran itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Nah, itu memang kalau dalam kaidah mimpi itu semuanya memiliki arti, memiliki makna. Ya, begitulah. Tapi kalau beliau secara tegas menyampaikan apa yang beliau terima, wahyu ilham yang beliau terima dari Allah Ta'ala itu wahyu itu perkataan Allah Ta'ala sendiri ya. Kemudian yang kedua, dari segi pendakwaan kenabian ini, beliau menyampaikan bahwa secara terang-terangan beliau mendakwakan bahwa pendakwaan beliau sebagai nabi itu dalam pengertian zili ya, pengertian zili dan buruzi. Memang sebelumnya beliau juga pernah menyampaikan dalam buku yang sebelumnya, yaitu Egalatika Izala ya, berkenaan dengan ini, tapi di sini secara penegasan ya, dan demi atas bersumpah atas nama Allah Ta'ala bahwa beliau adalah seorang nabi dalam pengertian buruzili atau
buruzi, yaitu refleksi spiritual dari kenabian Rasulullah SAW. Kemudian di sini beliau juga menyampaikan Nabi Zili atau buruzi ini itu adalah bentuk dari nabi yang tidak membawa syariat, ya, nabi yang membawa syariat tetapi ya didukung oleh Allah Ta'ala. Tentunya dukungan-dukungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu melalui beberapa tanda, ya, bermacam-macam tanda yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, apakah itu melalui tanda dari langit seperti gerhana, ya, gerhana bulan, gerhana matahari, terus dari bumi seperti munculnya wabah pes atau penggenapan dari nubuatan yang lainnya. Nah, itulah berkenaan dengan ini. Sebenarnya pendakwaan kenabian beliau di sini itu jenisnya penegasan. Penegasan. Kalau aku bersumpah bahwa ini adalah dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Baik, yes. Artinya di bagian ini beliau memberikan penegasan terhadap klaim beliau, pendakwaan beliau. Yang pertama adalah apapun yang beliau terima, wahyu yang beliau terima adalah dari Allah Ta'ala, bukan bikinan beliau sendiri, bukan dari buah akal beliau sendiri, ya Pak ya. Dan sama seperti halnya Al-Quran dan Taurat itu berasal dari Allah Ta'ala, apapun yang beliau terima juga berasal dari Allah Ta'ala. Mungkin ada beberapa kemiripan di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya berbunyi sama seperti wahyu yang beliau terima, tetapi itu bukanlah bagian dari Al-Quran, bukanlah diambil dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis kenabian yang beliau sampaikan. Beliau penegaskan lagi adalah beliau bukan seorang nabi yang membawa syariat baru, ya Pak ya. Beliau adalah nabi zilli atau buruzi, artinya adalah refleksi dari kecintaan karena mengikuti hadrat Rasulullah SAW, ya Pak ya. Refleksi spiritual dari hadrat Rasulullah SAW yang tidak membawa syariat, dan akan tetapi tetap Allah telah memberikan dukungan terhadap kenabian beliau sendiri, yang memberikan tanda-tanda dukungan beliau secara samawi dari langit maupun dari bumi, ya Pak ya. Dari langit kita bisa melihat adanya gerhana-gerhana, matahari dan bulan, dan dari bumi seperti adanya wabah pes, ya Pak ya. Dan bagian ini Hadrat Masih Maud memberikan penegasan ulang terhadap apa yang beliau sampaikan, ya Pak ya. Baik. Meskipun ini bagian awal cukup kompleks, cukup dalam yang kita bahas pada episode kali ini, sangat dinantikan untuk pembahasan selanjutnya masih mengenai buku ini, ya Pak ya. Untuk saat ini jazakumullah atas diskusinya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi pemirsa kita. Amin, insyaallah. Baik. Pemirsa yang tadi manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Tuhfatun Nadwah, hadiah bagi An-Nadwah. Masih bagian pertama, insyaallah ta'ala kita akan berjumpa kembali untuk pembahasan selanjutnya masih dalam buku ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa memperkuat keimanan kita terhadap Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Pak, diminum kopinya. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की